Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Kepala Wilayah Zain bin Sabit, segenap para pengurus, para asatidz, para tamu undangan, wabil khusus mitra membawa rezeki Bapak Syarif, para santri, anggota Abdur apa yang Al-Jadidah versi Ustaz Ahmad, juga secara khusus wa nakhussu bi dzikri Bapak Ilham, jago itu lah kutu sepuluh ya. Para hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah, Koperasi Membawa Rezeki setiap tahun mengadakan acara peringatan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga terus istiqomah dan semoga membawa barokah dan manfaat. Semoga kita yang hadir senantiasa mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Setiap tahun, bahkan mungkin setiap minggu, bahkan mungkin setiap hari kita memperingati lahir Rasulullah SAW sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Dan memang dianjurkan, Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakan Muhammad, dengan fadl, anugerah dan rahmat Allah, maka bersenang-senanglah, bergembiralah. Yang jelas Rasulullah itu adalah sumber rahmat. Rasulullah adalah rahmat yang paling utama, karena rahmat yang paling utama, maka tidak salah kalau kita ikut bergembira atas lahirnya Rasulullah SAW secara terus-menerus, mengingatkan kita kepada lahirnya seorang tokoh yang menjadi penyelamat kita, yaitu Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Tentunya dengan niat lillahi ta'ala dan niat mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, kita memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di acara Maulid ini ada pembacaan suci Al-Quran, ada pembacaan sholawat yang di dalamnya ada sanjungan pujian, nasyid-nasyid, bahkan sejarah Rasulullah SAW, supaya kita lebih kenal lagi siapa Rasulullah SAW
dan bagaimana akhlak, sikap, perilaku, watak, karakter Rasulullah SAW. Itu dengan adanya Maulid ini mungkin kita terus bersemangat untuk meneladani Rasulullah SAW. Sebenarnya meskipun tidak semua orang mampu meneladani Rasulullah, kalau dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Itu jangan berhenti di situ, masih ada lanjutannya. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Jadi orang yang diberi kemampuan untuk meneladani Rasulullah itu adalah man kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Semoga kita termasuk orang-orang yang mampu meneladani, mencontoh Rasulullah sebagai uswah dan qudwah hasan. Amin ya rabbal alamin. Termasuk ini, Rasulullah itu punya hobi. Sama kan dengan kita itu, setiap kita punya hobi. Mungkin tidak sama hobi kita. Ada hobinya makan bedul, ya, makan kerupuk atau apa. Kalau Rasulullah itu juga punya hobi. Nah, hobi Rasulullah itu coba kita selaraskan dengan hobi kita, sama apa enggak? Yang disebutkan dalam sebuah hadis hobi Rasulullah itu yang umum dan masyhur itu 3. Hubbiba ilayya min dunyakum, kata Rasulullah. At-tib. At-tib itu adalah harum-haruman. Rasulullah itu senang harum-haruman. Meskipun sebenarnya meskipun tidak pakai parfum, tidak pakai harum-haruman, Rasulullah itu harum. Karena keringatnya saja itu harum. Bahkan lebih harum dari misik. Ini yang disaksikan oleh sahabat Anas radhiyallahu taala. Saya pernah mendengar mencium bau Rasulullah itu harum, lebih harum dari misik. Insya Allah beda dengan keringat kita. Apalagi warpanjang aja. Ini Rasulullah harum. Ini baunya harum. Bahkan Rasulullah itu manusia, memang manusia, tapi tidak seperti manusia biasa. Basyarun la kal basyar. Manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Ada pernyataan begini, wa kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ila surudi. Setiap rumah yang ditempati Rasulullah itu tidak butuh lampu. Tidak butuh lampu. Bisa bait ini bisa bahasa sastra. Tidak diartikan yang sebenarnya. Bisa ini sebenarnya memang seperti itu. Faktanya Rasulullah itu cahaya di atas cahaya. Oleh karena itu para sahabat itu ketika berhadapan dengan Rasulullah tidak berani menatap. Bukan tidak berani, memang tidak mampu menatap Rasulullah itu. Karena ditatap itu adalah cahaya. Pasti para sahabat Rasulullah itu ketika bertemu dengan Rasulullah itu menunduk ta'zim begini. Itu diteruskan oleh para tabi'in dan para santri ketika bertemu dengan kiai itu menunduk. Itu mengikuti jejak para sahabat ketika melihat Rasulullah SAW. Siapa yang berani menatap matahari dalam
dalam apa dekat, tempatnya dekat, menatap matahari sekitar 1 meter dari matahari, nggak mampu, insya Allah hangus matanya. Dan padahal Rasulullah itu lebih dari matahari. Kalau disebut anta syamsun, anta badrun, anta nurun, fauqun nur, cahaya di atas cahaya. Bahkan Sayyidatina Aisyah, istri Rasul yang biasa berkumpul dengan Rasulullah, biasanya kalau orang itu berkumpul, mohon masuk Ustaz Syihab, bagus masuk. Ya ini nanti. Biasanya kalau orang berkumpul itu biasanya itu kan kurang begitu disungkani biasanya. Kalau satu kamar meskipun itu ustaz, itu biasanya mahrojo, karena biasanya tahu paham seluk-beluknya. Tapi Sayyidatina Aisyah itu setiap bahkan 24 jam berkumpul dengan Rasul itu takjub kepada Rasulullah, takjub. Ini kan sesuatu yang luar biasa. Pernah satu hari, satu malam, Sayyidatina Aisyah itu jahit baju, kangkek, kemudian jarumnya itu jatuh, lampu padam, diraba, dicari, gak ketemu. Rasulullah masuk melebihi lampu, terang beneran sampai jarum itu kelihatan. Sayyidatina Aisyah kaget, heran, Rasulullah, ma'adwa nuruka ya Muhammad, kok terang begitu cahayamu ya Muhammad. Rasulullah menjawab, fawailun liman lam yarani, menyesal orang yang tidak pernah melihat saya. Siapa mereka? Orang yang ketika disebut nama saya tidak membaca sholawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini. Jadi dari ini disimpulkan bahwa sebuah ruangan, sebuah tempat yang dibacakan Maulid Rasul, syukur-syukur Rasulullah hadir di tengah-tengah kita. Itu sebenarnya tidak butuh lampu. Kalau tidak percaya, kamu coba tes. Di rumah kamu itu dibacakan sholawat ala Nabi 10, 20, 100, 200. Insya Allah meskipun tidak ada lampu pasti terang. Kalau ternyata gelap, lihat pulsanya mungkin habis. Ya. Itu bukan makna hakiki, makna majaz. Ini dalam kitab Burda, kitab syair-syair itu banyak yang majaz, bahasa sastra. Ya, diartikan yang sebenarnya memang ada, sebagian yang tidak, ya karena bahasa ini saya serahkan kepada Ustaz Rahman dalam hal ini. Saya kalah itu dalam masalah sastra-sastra. Ini jadi laisa muhtajan ila sunni, betul. Masya Allah, luar biasa. Jadi alhamdulillah, semoga ini hobi Rasul adalah aktif haruman, ya harum-haruman dan sekitarnya ini, Mas. Jadi kalau membawa rezeki mengadakan maulid setiap hari, lihat lingkungannya. Kalau bersih asli itu berarti ada pengaruh maulid ini. Kalau tetap kotor, kumuh, ini perlu dievaluasi maulidnya ini. Jadi alhamdulillah di sini banyak sekali perkembangannya. Ada bacaan itu Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, itu kan sunnah Rasul. Tapi karena sudah terpampang kadang nggak dibaca.
karena sudah terbiasa. Ya, ya ini faktanya ya, faktanya. Kalau ada tulisan-tulisan seperti itu, tasbih yang ada di mobil nggak pernah diputar itu, cuman dibuat hiasan di depan itu. Ya, ini coba tanyakan kepada Mas Yanto gitu. Ya, tidak singgung ngap di kantong sektor itu. Nggak tidak marah. Oke. Allah alhamdulillahilladzi at'amani wa saqani wa ja'alani minal muslimin. Itu doa setelah makan, sebelum makan. Jadi kalau lihat wilayah Zaid bin Sabit semakin asri, alhamdulillah ini diniatkan untuk mencontoh Rasulullah SAW, kebersihannya. Insya Allah di tangan Ustadz Rahmat ini ya tidak seperti di Jakarta, tapi insya Allah ya mirip-mirip lah nanti. Kan alhamdulillah CCTV-nya sudah terpasang. Jadi kalau Ustadz Hidayat masuk itu terpantau, macam-macam kan. Tapi masuk tak kenabian itu mau tak biasa tak kenabian. Gitu. Terpantau, semuanya terpantau, insya Allah. Katanya Ustaz Rahman ini tidak cukup malaikat sekarang, harus ada CCTV kan? Karena manusianya semakin canggih. Masa malaikat tidak canggih kalah dengan CCTV? Ini yang pertama. Yang kedua adalah An-Nisa. Jadi hubbi Rasulullah itu perempuan. Ini jangan salah paham kan? Nanti kalau pademen kau tak kau. Bukan ini. Saya artikan supaya jelas. Takut disalah artikan. Jadi nanti main perempuan 1 kali garap 4. Tanya kia orang ngiring Rasulullah, hobi Rasulullah bukan. An-Nisa maksudnya Rasulullah itu sangat senang menjadi pembela perempuan. Karena perempuan itu makhluk yang lemah, diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk kiri. Tulang rusuk kiri itu bengkok ya. Kalau tidak percaya coba dihitung tulang rusuk kamu itu, yang kanan dan yang kiri itu tidak sama jumlahnya. Yang kanan itu 18, yang kiri itu 17. Kurang 1 diambil menjadi Siti Hawa. Oleh karena perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk yang kiri, itu tulang rusuk itu dekat dengan hati. Artinya perempuan itu harus dicintai. Dekat dengan tangan, perempuan itu harus dilindungi. Seharusnya seperti itu. Meskipun kadang perempuan itu cerewet. Iya, coba tanyakan kepada yang pengalaman. Rata-rata perempuan itu cerewet. Kenapa? Memang karakternya seperti itu. Tidak sama dengan laki-laki. Bahkan menurut penelitian, perempuan itu ngomong setiap 24 jam, 1 hari 1 malam itu jumlahnya 20 ribu. Laki-laki 7.000. Jadi kalau ada perempuan cerewet ngomong macam-macam, itu anggap itu ngejar target. Itu kan tenang pikirannya. Jangan kemudian dibalas dengan caci makian dengan 7.000, jangan. Laki-laki itu cuma 7.000. Oleh karena itu ketika laki-laki itu ditanyakan, kamu dari mana? Dari Mbak Sarif. Sudah selesai. Dari mana? Perempuan. Dari kamu dan Bu. Tak jaya jauh. Setiap aku tuh basket. Kita lupa ketujuan gak ada dapur, ada dapur. Si dua aja yang melarang saya. Menen akhirnya tutup poin langsung. Biasanya seperti itu, biasanya. Nah itu dihargai semuanya. Artinya kita mampu nanti ini untuk calon ini didengarkan, dicatat dalam hati. Ini nanti kalau istri ngomong itu dihargai.
Meskipun kadang hati itu leso ini lagi. Leso abid kerja. Abid kerja. Nah itu jadi lagi. Coba aja marah tuh di pemareh, kok kemudian teraman-teman. Jangan, itu namanya sabar juga, harus sabar. Itu ternyata dulu di masa jahiliyah itu sudah menjadi kebiasaan kalau ada orang melahirkan perempuan, itu orang-orang itu merasa malu, merasa gengsi. Oleh karena itu ada dua jalan. Yang pertama dibiarkan hidup, tapi dipingit perempuan itu tidak boleh keluar. Takut diketahui oleh masyarakat bahwa punya anak perempuan. Atau pakai jalan pintas. Ini yang biasa dikerjakan oleh orang jahiliyah, yaitu dikubur hidup-hidup. Itu dalam Al-Quran ada ayumsikuhu andahu am yatussuhu fit turab wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa kadhib. Jadi kalau ada berita kabar putra putri kamu perempuan, langsung itu marah, merasa malu, gengsi. Jadi pilihannya itu dua, dibiarkan tapi tidak keluar kemana-mana. Terus kemudian yang kedua dikubur. Rasulullah hadir lahir, diselamatkan perempuan itu oleh Rasul. Itu yang dimaksud hubbi baidaya min dunyakum an-nisa. Jadi karena kadang santri itu salah memahami, diambil luarnya saja, kulitnya saja, nggak tahu isinya. Ya, kalau seperti itu jangan langsung disampaikan, dikelirkan dulu supaya tidak butuh meralat dan minta maaf. Nah, sekarang itu kan di media sosial, ketika ada informasi langsung disampaikan, jangan, dicek dulu kebenarannya. Kalau hal-hal yang negatif jangan disebarkan, karena itu termasuk dosa jariah juga. Bukan cuma pahala jariah, dosa juga ada jariahnya juga, terutama di media sosial. Bahkan seharusnya santri itu menjadi garda depan untuk mensosialisasikan kebaikan dalam media sosial. Apa itu tafsir Al-Quran, apalah ya sesuai dengan kemampuannya. Jangan hal-hal yang negatif, apalagi yang maksiat. Itu sulit untuk dihapus. Ini yang kedua. Yang ketiga itu adalah wajulat qurratu aini fi shalah. Hobinya Rasul itu salat. Ini mungkin yang perlu dicontoh oleh kita semua ini. Kita disibukkan dengan usaha, bisnis, kerja, tapi jangan lupa sholatnya. Jangan lupa sholat. Ini perlu dicatat. Kalau kamu ingin sukses, baik dunia maupun di akhirat, tegakkan sholat yang sebenarnya. Insya Allah, ini kuncinya. Kuncinya sholat. Jadi ini bukan berdasarkan dalil nakli saja, tapi fakta juga berbicara seperti itu. Orang yang istiqomah dengan sholatnya pasti diberi kemudahan oleh Allah semua urusannya. Semuanya ini. Jadi saya berharap warga Bamba Rezeki ini untuk menjadi contoh teman-temannya untuk bisa berjamaah sholat berjamaah. Saya pernah mendengar ini cerita dari Habib ketika acara di Pak Sobri kemarin. Pak Sobri nanti di sana ada Habib cerita. Saya menukil ceritanya Habib, tidak langsung menyampaikan hadisnya karena takut saya nanti, karena ini terkait dengan cerita Rasulullah juga. Takut kayak gabai-gabai. Jadi pun jemaah mendengar
jadi tanah Habib hadir di waktu itu ke Zuhri, Habib Muhammad, dan banyak yang lain, termasuk Habib Husin. Dia cerita begini, ngakui Madura, tidak ngakui Madura baik, supaya tak ngelero. Lombok nikah dong. Masa Rasulullah bodoh orang congil sar. Taduk karena ring bini. Ni doa. Cemil ni doa won blenger betek apa nama bahasa tak fokus. Tapi rajin istiqomah berjamaah dengan Rasul. Tak menafsir berjamaah dengan Rasul. Ya kadang kan setelah Rasulullah itu sholat, itu kadang mengadakan mudzakarah, kadang kiafli nasihat. Setahun saat Rasulullah beri nasihat, karena Rasulullah kiafli nasihat, nang tak mulai saya cengir. Rasulullah jangan ada bosan kejaan. Kita sampai meneliti hadisnya. Orang ria betul-betul melaksanakan syariat Allah, undang-undang yang dilaksanakan ongkuan kengkerah takok ke Allah jujur ria bakal every selebih bagus akan dikasih sesuatu yang lebih bagus. Itu intinya. Akhirnya semandang dia mulai geroman. Kon banyak ajakan cemerlang. Ayo kayak wak, beri kesempatan wak bisa. Ayo bumi doanya. Dia kok takut kok nanya. Todus ke Rasulullah. Ya aja. Tak mau warak. Ayo. Cepo hilir ini membaca. Ya. Ngucap anje laparongku. Cuk biasa nakanya lapar. Muncul perasaan terongi doanya. Tapi ngejo di mana? Cakap-cakap nak makan kopi. Sudah keluar, pas ternyata luar budu rumah raja. Iya. Masuk. Tapi tak masuk dari labang aja lamate. Masuk dari genteng. So, pak ke dapur. Mik dapur nih. Kan lapar ya, tepak berarti. Pak tepak aki senyatan bi pengiran. Alhamdulillah. Pak bodoh nasi itu buka tuh nasi. Bodoh kok nang. Ya, iya siap saji reja. Mau dimakan pas ingat pesan Rasulullah. Siapa-siapa yang ingin lagi barang haram. Ribukan gantian lebih bagus. Astagfirullahaladzim. Itu tuh boleh. Buru meskipun lapar jauh. Dengan Rasulullah gantian lebih raja. Itu tuh boleh. Masuk boleh. Umi punya rumah di raja. Pas berdiri lumari. Oh iya. Jadi bebetek mana mulat. Bukan. Punya emas gelung dan sebagainya. Pakai empuk. Dari jutawan yang maksudnya. Begitu mau dikeluarkan pahengak ke Rasulullah. Jangan menggunakan barang haram, ngalak barang haram. Mau bisa meninggalkan itu akan diganti yang lebih baik. Tutup. Menguncir kelacir. Tidak masuk boleh ke kamar. Tepak kasih Andi. Si Andi dia orang janda. Oleh sejam tin. Jadi saya kayak ngerti. Pas tedung, nyaman tedung kan setengah bengkak. Melihat hal-hal yang mulus. Sapro tedungnya. Datanglah nafsunya. Iya, mana tingku kanan kiri sepeh. Gerap ini. Gerap mana membentir. Mau gerap. Esioma. Karya sedihkan pahina. Ya Allah. Jangan
Aduh Rasulullah meninggal lagi barang haram. Ikan tak sembah. Buru. Astagfirullahaladzim. Ngiding. Dah malay. Buru ko. Malay. Sari. Buru ke masjid. Pas tamak perangan hanya masalah. Nang janda nang di budi jan. Tuh semuanya pada ya takut ilmu. Pas Rasulullah berada dia berasa di dalam rumah. Siapa roh? Engre luar mari coba tengok. Rasulullah udah mandengnya pun. Tahu nih buru ke kain makanya. Sakit. Kok sih temur? Ibu cedaman aman. Jadi sekep. Bocah kafe. Tertek temu hoy. Jadi mendidikan ya Allah. Tertek temu. Nunduk. Akhirnya pas si bini dia laporan Rasulullah apa ya? Bedoreng masuk ke rumah Rasulullah, mandeng Rasulullah, lupa banyak. Kok dia ditangkap bersama, udah rumah todus nengok. Terus awan seelah masuk ke dapur Rasulullah, luang nasi, punten. Wah bener, mandeng tak ngakandung, mandeng si bagus berarti. Pas lumari diacak-acak Rasulullah, awan seelah. Sombong cuma sambut jan. Bagus mandangnya. Pas masuk ke tenggula Rasulullah. Kain pun tenggula di pada rumah. Buru. Ya bagus diberi mandang jan. Nunduk aja. Tak boleh. Beban tadi laki dah. Sombong jadi aku tu anak kebaan. Sebab dia bisa aja gaan. Wah TV-an yang banyak mandang golak. Ayo sampai dina orang seta abine jan. Sidina Umar. Pertanyaan dia gelero cik saking sapa se pernah abine kok ayo. Dia bahas seta abine sede cik ke Rasulullah dia. Akhirnya sapa tak ayo apa kunon do tau dusan. Beningin tau dusan tak kok itu mu. Cek oh bo andre seneng bocor jong. Ben andi bini. Rasulullah ria kabinnya mundur pahocak segini terdusan ria idolaku terdusan ya buat nabi ni sorry ya takut itu mujik berang takut padang segini aku nunduk ngiring ajun nabi ajunan kasokin ajunan ngiring Rasulullah tina sam'an wa ta'atan da ajunan pada dan santri kelangkan mon ipatabar bah cocok sam'an tak cocok istihara tak sama terus kok ngerti kengkun nyoba dia tak kira cocok regensi naik bertabrakan atau istihara tak saya cocok meskipun tak istihara ngebela istihara dari rumah mari istihara lestarikan tuh kayak sampai apa ban apa ya cover dari mah ke atas iya kebaba diberi ngoper labu ketika kenapa saya iya bagus kan berarti bagus kan gunungan berak mati aja dah ke atas runner yang butuh kata punten gaitan gula toron boleh jangan toron boleh ini sajian semak ke kuburan apur boleh kan ini kan gendeng senyata tak usah menyampaikan alasan kiai itu pakai bahasa tubuh saja sudah paham. Jadi tidak usah ngomong, dilihat dari matanya saja. Dia benian dia udah diferensi cerai. Begitu sudah paham. Ya dah marah akad. Fakun nundu tahu. Mas jangan dia marah akad. Toren aja dulu tuh dosa ya. Tadi terus masuk kamar. Iya, manfaat karengan si lebiongku. Di kan soki kan dah.
Itu mau nyari janda sesuatu. Cek gunangku, gunangku tak lebur ya. Terutama yang punya bibit unggul, enggak Ustaz Ilyas. Dia pun centong tau hui. Dua. Masih ngocak yang tahuan. Termasuk golongan takwa. Takut kasih tua. Ya sekali-kali tak apalah menjadi si tawakal. Takut kasih tua tapi banyak akal. Begitu. Ini ternyata barokahna istiqomah sholat berjamaah dengan Rasulullah pas oleh segala-galanya. Rumah tidak usah bangun, istri Masya Allah luar biasa cantiknya, makanan siap saji Masya Allah. Kunjung mak tinggal setong nyari hadda mas, nyari hadda ya Allah ya. Milana ini saya berharap pada para santri semuanya, mari kita istiqomahkan sholat berjamaah. Jadi yang kok setiap pertemuan pasti akan saya singgung insya Allah sholat berjamaah, karena saya rasakan sendiri dengan sholat berjamaah semua itu diparingin sama Allah. Tak usah adu akertek datang. Ini tahadus bini membeni yang sombong. Dia nambah penduduk angkilati saya bangunan atas mereka cangkun tak Supriyadi ya ingat tak Supriyadi bersamaan ki ilham ki main leker ini kan ini Leria kok pas terus dia cek saya bangun masa kan kru inari kita osong kata-kata milenial cek saking osong kok mencari tak cocok ikan dengan anak-anak milenial dari ternyata Masya Allah saya di musola saya habis sholat ada tamu langsung ya abdina kayak kau datang nyinggung kata Pak Syarif dia coba akhirnya bulan kata baca agak abang mana jadi saya kudanya cerita masa salah kok kata mengocak masih tak terima aja kok seketat nah bang seket semen tenang aja Pak Syarif ini semen nonong remi undang nah singgung melon kan di masjid yang mau neng sakit kutu kerja berapa sakit tidak kerja beda tamu ada orang nyaman ada hati dari bangun kak panjenengan songkan ya oke ini apa batas kak beda pendidikan kaknya pendidikan apa mundur yang sengkan terus mana itu dibares pebanyak agenda kaknya masa ini sampai agenda jika sehari sama dong cek pak orang dari berapa gitu lupa saya angkanya unggul nah kayak mau pak agenda mau lulu kubete kubere ketemu orang pas ngocak tetangga baca bareng beres dia pak jenjang bater kelupa ya abang jeding abang jeding tarik paham putus oh tamu ya tamu napa abdinan dia nyontan anak ajunannya gelo orang tanah minta tanah apa gini pak turun aja tak mahilang pun tentang nasi bedeka itu serangkan gulai bedia ku lebu to tanah pun tengge maksudnya tenggula di karep abang tanah apa jenengnya kaku ini kaku loh pas cangkul tak cupri coba ukurnya ukor mari ukuran sekian
Mula ke bagian pembangun rek kabeh langsung kan Pak engki wonten kalau pas podolum ya ini dendam mereka ditingkat dekat wah orang tak minta tingkat ya cendel keluar performa datang orang ini kayak pedul Pak tingkat tak penaputan tingkat tak usah minta kering lain dan beli cetero sudah gak apa-apa tingkat akhir tak doa doa agar kenapa? Karena Allah itu maha karim, maha dermawan. Dermawan itu mu'tinawan qabla su'al, memberikan sesuatu tanpa diminta. Ini satu bukti. Jadi saya semakin yakin bahwa berangkat dari sholat semuanya akan menjadi sukses. Insya Allah. Insya Allah. Ya kalau pertamanya tak kata ikhlas pertama. Karena ya gak apa-apa lah namanya proses, tapi kan harus kita belajar terus menatati sampai ikhlas lillahi ta'ala sesuai dengan niatnya usolli lillahi ta'ala, termasuk bermaulid meskipun saya istimewa menerima maca sholawat ikhlas tak ikhlas diterima ngerti tak ngerti terima dalam posisi gak remafai sambil kita buan terima, tapi kan lebih baik ikhlas lillahi ta'ala termasuk masyarakat di mahlul riyam kadang sambil burbuan dan semua itu secara adab kurang, tapi saya amator ibadah ini zuri ketika apa menabi kais tahun kayak yang kuda pernah ngiding tapi nikah tak ngiding langsung kuda diri hunanya Sofia kayak kuda ngiding dari orang jangan dia hunanya Sofia tina na torot ronya pura puan dia torot rogeng ingat yang dari bunga dan kelahir Rasulullah dia uji aras sebentar pada Zuhri tapi kalau saya tetap tidak setuju karena kadang sebelum selesai mahlul qiyam seharusnya merasa bersama Rasulullah ditinggalkan. Saya ingat kakak kejadian ketika Rasulullah berkhutbah. Terus di luar masjid itu ada saudagar dari Yaman jualan. Keluar semua sahabat. Wa taroku kako iman. Rasulullah ditinggalkan berdiri sendirian berkhutbah. Sulaim guru hafiqun tinggal 12 orang yang ada di masjid yang menemani Rasulullah. Yang lain itu keluar. Jadi pada ini senjata nambah. Nyari itu budak hubungan kan itu apa sama apa tidak dengan orang yang merebut-rebut kastol merebut apa itu menurut saya lebih keadab ketetapan ketika utusan satu bahkan bahasanya yang saya kira memberikan semangat ada rasa mahabbah ilallah ini ya nggak apa-apa supaya lebih difahami, diterjemah bahasa Madura, hadrah jadi dari tak apa difokus lebih menyentuh ke hati, akan membangun hati ini semakin cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ria oleh berkat, sengaja itu gratis, dan sekancan ada kini. Dari mana? Makan di sini. Apa cukup berkat? Berkatan. Tadi. Udah ini beda ambil. Kau tu korting ya. Untuk beda, kenapa aku berkat korting ya? Alhamdulillah, juga kami agaknya gerong model habitat. Sebagai penyemangat dekat Ustaz Rahmat, semoga diberi kekuatan oleh Allah. Amin. Memimpin wilayah sampai ini. Alhamdulillah. Semoga selalu mendapatkan petunjuknya, hidayahnya, ma'unahnya, sehingga mampu menghantarkan santri menuju harapan cita-citanya, dapatkan ilmu yang barokah dan manfaat.
ya diri saking kanggina mamba ordiski si adu aki pengasuh dan pemangku 24 jam tidak pernah berhenti. Coba tengok ke atas lah. Orang laki orang dek orang marah. Adu aki terus orang. Kayak si enggak. Wah orang yang suruh doa berdoa. Kayak nih tak ada sumber tanah sana. Aja kayak menjago demi nono. Demi ilham ada semakin sehat. Kayak ilham resmi nyatanya lagi kan. Karena kadang anak-anak ada berdesi bakat nyari TV, berdesi usaha nyari aki. Tak kau tadi bakat nyari TV. Tina cek dus-dusnya anu nonong difasilitasi ya. Ilham, Safrawi, Samsul. Ya, mah kau bahagia mah doa pun kare kastan. Yang mau nengak Humaydi cenderung kan 17 ke bawah. 17 ke bawah cik ruko foto. Tidak tahu ke apa jika bawah tak tahu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.